perkenalkan nama saya Nami Ranjani, NPM saya 252201067. Saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menggambar tipe-tipe sel adaptasi dan saya akan menjelaskan proses dan mekanisme dari sel adaptasi tersebut. Oke, apa saja alat yang akan saya butuhkan dalam menggambar kali ini? Alat yang saya butuhkan yaitu pensil, penghapus, kertas gambar, ballpoint, pensil warna. Dan ini yang akan saya gambar. Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya? Satu perkenalan, dua pendekatan. Apa kau bosan? Bencana-bencana di luar rencana. Janji-janji fana membuat merana. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Gemas romantis tak masuk logika. Gambar saya sudah jadi, ini dia. Ini adalah gambar dari sel-sel adaptasi. Dan ini adalah jenis jawaban dari saya, jenis sel adaptasi apa yang saya gambar tadi. Oke, selanjutnya saya jelaskan. Baik, yang pertama adalah sel normal. Lihat ya. Keadaan sel normal yaitu keadaan sel dalam kondisi homeostatis, di mana struktur dan fungsi sel berada dalam keseimbangan yang stabil untuk menjalankan aktivitas biologis normal. Sel ini memiliki ukuran dan jumlah dan susunan yang teratur dan sesuai dengan jenis jaringannya. Seperti ini. Kelihatan kan? Ini adalah sel normal. Baik, yang kedua ini penyusutan. Lihat ya, ini lebih kecil daripada sel normal. Penjelasannya yaitu pengurangan ukuran dan atau jumlah sel yang menyebabkan pengecilan massa jaringan atau organ. Mekanisme sel ini yaitu terjadi melalui penurunan sintesis protein dan peningkatan degradasi protein seluler, atau seringkali melibatkan jalur ubiquitin sampai proteasom. Sel memakan komponen internalnya sendiri, autofagi, untuk bertahan hidup dengan sumber daya minimal. Ini dia sel atrofi atau penyusutan. Baik, yang ketiga yaitu hipertrofi. Hipertrofi merupakan pembesaran. Penjelasannya yaitu peningkatan ukuran sel individu yang menyebabkan organ membesar tanpa adanya penambahan jumlah sel. Dan mekanisme hipertrofi yaitu dipicu oleh peningkatan beban kerja atau rangsangan hormonal yang mengaktifkan sensor mekanis. Hal ini menyebabkan peningkatan sintesis protein struktural dan organel seperti mitokondria atau myofibril pada otot. Nah, selanjutnya yaitu nomor 4, hiperplasia atau penambahan jumlah. Ini hiperplasia. Baik, hiperplasia merupakan peningkatan jumlah sel dalam suatu organ atau jaringan akibat pembelahan sel yang cepat. Mekanisme hiperplasia terjadi melalui aktivasi sel punca atau sistem cells atau pembelahan sel dewasa yang dirangsang oleh faktor pertumbuhan atau growth factor.
atau hormon. Hanya terjadi pada jaringan yang mampu melakukan mitosis seperti epitel atau hati. Yang kelima yaitu, yang kelima ini metaplasia atau perubahan jenis. Metaplasia merupakan perubahan reversibel di mana suatu sel dewasa digantikan oleh sel dewasa lainnya yang lebih mampu bertahan terhadap stres tertentu. Mekanisme metaplasia yaitu bukan hasil perubahan sel yang sudah ada, melainkan pemrograman ulang reprogramming sel punca di jaringan tersebut untuk berdiferensiasi menjadi jalur baru. Misalnya, sel silindris berubah menjadi sel squamosa akibat asap rokok. Ini dia metaplasia. Selanjutnya yang keenam yaitu displasia pertumbuhan tidak teratur. Ini displasia. Baik, displasia merupakan pertumbuhan sel yang tidak teratur ditandai dengan variasi ukuran, bentuk, dan hilangnya organisasi susunan seluler. Dan mekanisme displasia yaitu seringkali merupakan hasil dari iritasi kronis atau peradangan hebat. Secara genetik, sel mengalami perubahan prainfektif yang mengganggu siklus pembelahan normal, namun belum jadi kanker sepenuhnya, sering disebut dengan kondisi prakanker. Yang ketujuh, neoplasia atau anaplasia. Neoplasia atau anaplasia merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkendali, otonom, dan tidak lagi merespons mekanisme kontrol pertumbuhan normal tubuh. Serta mekanisme neoplasia yaitu terjadi akibat mutasi genetik permanen pada DNA sel atau aktivasi onkogen atau inaktivasi gen penekan tumor. Sel kehilangan kemampuan diferensiasi atau anaplasia, membelah tanpa batas dan dapat menginvasi jaringan di sekitarnya. Ini dia, neoplasia atau anaplasia. Baik, itulah penjelasan sel adaptasi dari saya. Saya ulangi, tunjukkan gambarnya. Ini adalah sel normal. Ini adalah sel normal. Ini atrofi. Ini hipertrofi. Ini hiperplasia. Ini metaplasia. Ini displasia. Ini neoplasia atau anaplasia. Baik, sekian penjelasan peta buta dari sel adaptasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.